Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait analisis cairan amnion pada mata kuliah urinarisa dan cairan tubuh. Sebelum kita melangkah ke pokok-pokok pembahasan materi, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Hairiah, yang kedua Faradilla, ketiga Luciana Sumalu, 4 Mutiara Sari, 5 Rosdianti Sengang, dan yang ke-6 Wahdania Suratmi. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama terkait definisi cairan amnion, fisiologi dan patologi cairan amnion, keadaan normal cairan amnion, kandungan cairan amnion, struktur dan fungsi cairan amnion, proses distribusi cairan amnion, definisi amniosentesis, fungsi amniosentesis, cara pengukuran cairan amnion, jenis pemeriksaan yang menggunakan cairan amnion, prosedur pengambilan sampel cairan anamnesis, dan pemeriksaan cairan amnion. Baik, untuk materi pertama terkait apa itu cairan amnion. Nah, cairan amnion merupakan pelindung dan bantalan untuk proteksi sekaligus menunjang pertumbuhan, di mana osmolalitas, kadar natrium, ureum, kreatinin yang tidak berbeda dengan kadar pada serum ibu. Artinya, kadar di cairan amnion ini merupakan hasil difusi dari ibunya. Nah, cairan amnion ini mengandung banyak sel janin seperti lanugo dan vernic caseosa. Fungsi dari cairan amnion juga penting, yaitu untuk menghambat bakteri karena mengandung zat seperti fosfat dan seng. Fisiologi cairan amnion. Cairan amnion pada keadaan normal berwarna putih agak keruh karena adanya campuran partikel solid yang terkandung di dalamnya, yang terdiri dari 98-99% air, 1-2% garam-garam anorganik dan bahan organik. Volume cairan amnion pada keadaan ater adalah sekitar 800 ml atau antara 400 ml sampai 1500 ml dalam keadaan normal. Pada kehamilan 10 minggu, rata-rata volumenya yaitu 30 ml dan kehamilan 20 minggu 300 ml serta kehamilan 30 minggu 600 ml. Pada kehamilan 30 minggu, cairan amnion lebih mendominasi dibandingkan dengan janin sendiri. Patologi cairan amnion, yaitu volume cairan amnion meningkat menjadi 1 liter atau lebih sedikit pada gestasi 36 minggu, tapi kemudian berkurang karena secara kasar cairan amnion yang lebih dari 2000 ml dianggap berlebihan dan disebut sebagai hidramnion, dan kadang-kadang disebut juga sebagai polihidramnion. Nah, untuk keadaan normal cairan amnion, yaitu pada usia kehamilan cukup bulan, volumenya itu sampai 1000 sampai 1500 cc. Keadaannya jernih agak keruh, steril, baunya khas agak manis dan amis, terdiri dari 98-99% air, 1-2% garam-garam anorganik dan bahan organik, sirkulasi sekitar 500 cc per jam. Kandungan cairan amnion. Terdapat sekitar 38 komponen biokimia dalam cairan amnion. Di antaranya adalah protein total, albumin, globulin, alkalin, aminotransferase, aspartat aminotransferase, alkali fosfatase, gamma transpeptidase, kolinesterase, kreatinin kinase, isoenzim keratin kinase, dehidrogenase laktat, dehidrogenase hidroksibutirat, amilase, glukosa, kolesterol, trigliserida, HDL, LDL, VLDL, apoprotein A1 dan B, lipoprotein, bilirubin total, bilirubin direct, bilirubin indirect, sodium, potasium klorid,
kalsium, fosfat, magnesium, biokarbonat, urea, kreatinin, anion GAP, urea, dan osmolalitas. Selanjutnya, struktur cairan amnion. Yang pertama, rongga yang diliputi selaput janin disebut sebagai rongga amnion. Di dalam ruangan ini terdapat cairan amnion atau likur amni. Asal cairan amnion diperkirakan terutama disekresi oleh dinding selaput amnion atau plasenta. Kemudian setelah sistem urinarius janin terbentuk, urin janin yang diproduksi juga dikeluarkan ke dalam rongga amnion. Selanjutnya, fungsi cairan amnion. Yang pertama, proteksi untuk melindungi janin terhadap trauma dari luar. Yang kedua, mobilisasi, memungkinkan ruang gerak bagi janin. Yang ketiga, homeostasis, menjaga keseimbangan suhu dan lingkungan asam basa pH dalam rongga amnion untuk suasana lingkungan yang optimal bagi janin. Yang keempat, mekanik, menjaga keseimbangan tekanan dalam seluruh ruangan intraterin atau terutama pada persalinan. Yang kelima, pada persalinan, membersihkan atau melicinkan jalan lahir sehingga melindungi bayi dari kemungkinan infeksi jalan akhir. Proses distribusi cairan amnion. Yang pertama ada urin janin. Sumber utama cairan amnion adalah urin janin. Ginjal janin mulai memproduksi urin sebelum akhir trimester pertama dan terus berproduksi sampai kehamilan A-term. Vladimirov dan Campbell mengukur volume produksi urin janin secara 3 dimensi setiap 15 menit sekali dan melaporkan bahwa produksi urin janin adalah sekitar 230 mili per hari sampai usia kehamilan 36 minggu yang akan meningkatkan sampai 655 mili per hari pada kehamilan A-term. Selanjutnya cairan paru. Cairan paru janin memiliki peran yang penting dalam pembentukan cairan amnion. Pada penelitian dengan menggunakan domba didapatkan bahwa paru-paru janin memproduksi cairan sekitar 400 mili per hari, di mana 50% dari produksi tersebut ditelan kembali dan 50% lagi dikeluarkan melalui mulut. Gerakan menelan. Pada manusia, janin menelan pada awal usia kehamilan. Pada janin domba, proses menelan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya usia kehamilan. Herman dan teman-teman melaporkan bahwa janin domba menelan secara bertahap dan volume sekitar 100 sampai 300 mili per kilogram per hari. Selanjutnya, absorpsi intramembran. Satu penghalang utama dalam memahami regulasi cairan amnion adalah ketidaksesuaian antara produksi cairan amnion oleh ginjal dan paru janin dengan konsumsinya oleh produksi menelan. Jika dihitung selisih antara produksi dan konsumsi cairan amnion, didapatkan selisih sekitar 500 sampai 750 mili per hari. Yang tentu saja ini akan menyebabkan polihidramnion. Selanjutnya, definisi amniosentesis. Amniosentesis adalah pengambilan sampel air ketuban pada ibu hamil untuk mengetahui kelainan pada janin. Melalui produksi ini, kelainan genetik dan jenis dapat diketahui sejak bayi masih dalam kandungan. Misalnya, sindrom Down. Prosedur ini juga dapat dilakukan guna menentukan apakah paru-paru janin sudah berkembang dengan sempurna. Prosedur ini biasanya dilakukan
setelah kehamilan trimester kedua atau ketiga. Hasil amniosentesis membantu pasien dalam membuat keputusan terkait kehamilan dan calon buah hatinya. Namun prosedur ini memiliki beberapa resiko bagi janin sehingga tidak direkomendasikan untuk semua wanita hamil. Baiklah, selanjutnya fungsi amniosentesis. Yang pertama ada mengetahui amniosentesis genetik janin. Yang kedua memeriksa kondisi paru-paru janin. Yang ketiga ada mendiagnosis infeksi pada janin. Yang keempat ada pengobatan polihidramnion. Dan yang terakhir ada tes DNA. Cara pengukuran cairan amnion. Terdapat 3 cara yang sering dipakai untuk mengetahui jumlah cairan amnion, dengan teknik single pocket, dengan memakai indeks cairan amnion, dan secara subjektif pemeriksa. Pemeriksaan dengan metode single pocket pertama kali diperkenalkan oleh Manning dan Platt pada tahun 1981 sebagai bagian dari pemeriksaan biofisik, di mana 2 cm dianggap sebagai batas minimal dan 8 cm dianggap sebagai polihidramnion. Kelebihan cairan amnion seperti polihidramnion tidak mempengaruhi fetus secara langsung, namun dapat mengakibatkan kelahiran prematur. Secara garis besar, kekurangan cairan amnion dapat berefek negatif terhadap perkembangan paru-paru dan tungkai janin, di mana keduanya memerlukan cairan amnion untuk berkembang. Selanjutnya, jenis pemeriksaan yang menggunakan cairan amnion. Yang pertama ada amniosintesis. Amniosintesis pada saat ini lebih sering dilakukan melalui transabdominal. Penggunaan amniosintesis antara lain digunakan dalam manajemen kelahiran preterm, di mana dapat mendeteksi secara cepat adanya infeksi intraamnion. Penggunaan lain amniosintesis adalah untuk mendeteksi kadar alfa AFP dalam cairan amnion. Deteksi kadar alfa fetoprotein ini dilakukan jika pada pemeriksaan USG tidak menunjukkan adanya peningkatan kadar alfa fetoprotein serum ibu. Pada penyakit-penyakit hemolitik dari janin, penggunaan amniosintesis dilakukan untuk mendeteksi kadar bilirubin dalam cairan amnion. Ketika sel-sel darah janin mengalami hemolisis menjadi pigmen-pigmen terutama bilirubin. Yang kedua ada Shek test. Shek test atau tes busa adalah tes untuk mengukur kadar lecitin sphingomyelin. Tes ini tergantung kepada kemampuan surfaktan dalam cairan amnion ketika dicampur dengan etanol untuk mendapatkan busa yang stabil pada batas air dan cairan. Yang ketiga, 5-dex FSI test merupakan suatu tes yang didasarkan dari Shek test untuk mengidentifikasi aktivitas surfaktan pada cairan amnion. Yang keempat ada dipalmitoyl phosphatidylcholine atau DPPC test, merupakan suatu tes dengan menggunakan pengukuran kadar dipalmitoyl phosphatidylcholine dalam cairan amnion yang mempunyai sensitivitas dan spesifisitas 100% dan 96% yang digunakan untuk mendeteksi gawat nafas pada janin. Yang kelima ada pemeriksaan untuk mendiagnosis ketuban pecah dini. Ketuban pecah sebelum waktunya atau KPSW terjadi sekitar 4,5 sampai 7,6% pada kehamilan. Jika terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu, dapat diindikasikan mungkin terjadi amnionitis, dan ini meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Fluorescent polarisasi atau mikroviskometri adalah sebuah tes yang menggunakan mikroviskometri dari lemak yang terdapat dalam cairan amnion yang kemudian dicampur dengan suatu bahan fluoresensi spesifik yang berkaitan dengan hidrokarbon dari lemak surfaktan. Intensitas dari fluoresensi ini diinduksi dengan lampu polarisasi kemudian akan diukur. Teknik ini cepat dan mudah, akan tetapi biaya yang diperlukan untuk melakukan tes ini cukup mahal.
Prosedur pengambilan sampel cairan anamnesis. Nah, biasanya ini dilakukan di rumah sakit atau klinik. Prosedur ini hanya membutuhkan waktu selama 30 menit. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Prosedur USG kehamilan akan dilakukan melalui USG. Dokter dapat mengetahui lokasi janin. Yang kedua, dokter akan memberikan obat anestesi yang dioleskan atau disuntikan pada kulit area perut pasien. Yang ketiga, dokter akan membersihkan area perut yang menjadi lokasi pengambilan cairan dengan cara disinfektan guna mencegah infeksi. Yang keempat, dokter memasukkan jarum tipis dan panjang melalui perut hingga mencapai rahim pasien. Jarum ini digunakan untuk mengambil air ketuban sebanyak kira-kira 20 ml atau setara dengan 4 sendok. Yang kelima, cairan ketuban akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Dan yang terakhir, pada sebagian besar kasus kondisi janin tetap dipantau dengan USG selama prosedur ini berlangsung. Dari materi yang telah kami paparkan, dapat kami tarik kesimpulan yaitu cairan amnion mempunyai peranan penting dalam menunjang proses kehamilan dan persalinan. Di sepanjang kehamilan normal, kompartemen dari cairan amnion menyediakan ruang bagi janin untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang. Tanpa cairan amnion, rahim akan mengkerut dan menekan janin. Pada kasus-kasus di mana terjadi kebocoran cairan amnion pada awal trimester pertama, janin dapat mengalami kelainan struktur termasuk distorsi muka, reduksi tungkai, dan cacat dinding perut akibat kompresi rahim.